Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak nih semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Dan juga anak-anak Miss harap tetap menjaga sholatnya ya, dan tetap semangat belajar daring di rumah. Kita sama-sama berdoa agar wabah ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar seperti biasa di sekolah. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi bersama Miss Kimbi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kalau minggu lalu kita masuk ke bab 2 ya, yaitu temanya dengan judul menggali informasi penting dari buku sejarah. Nah, masih pada ingat ya bagaimana cara menggali informasi penting dari buku sejarah. Terus kalian juga sudah mengerjakan tugas yang Miss berikan, menggali informasi berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda ya. Nah, sebenarnya teksnya ini dibacakan, tapi agar kalian lebih mudah, jadi Miss lampirkan kemarin isi teks peristiwa Sumpah Pemudanya. Terus tugasnya kalian juga telah mencari ide-ide pokok dari tiap paragraf ya. Pastinya udah paham ya bagaimana cara mencari ide pokok seperti yang Miss jelaskan minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Nah, kamu kan sudah membuat daftar pertanyaan. Nah, untuk kita mendapatkan informasi, kita bisa dengan menjawab atau membuat beberapa pertanyaan berdasarkan aspek kata tanya. Kata tanyanya ini apa saja, Miss? Seperti aspek apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, sudah pada paham ya aspek apa itu, pengertian dan fungsinya untuk apa, di mana itu digunakan untuk menunjukkan apa, kapan, mengapa, dan siapa. Jadi daftar pertanyaan yang telah kalian buat minggu lalu bisa disampaikan melalui peta pikiran. Nah, peta pikiran untuk menguraikan informasi pada peta pikiran. Nah, kalian kemarin sudah mencari ide pokok kan dari teks Sumpah Pemuda. Nah, setelah kalian mencari ide pokok, kalian juga sudah membuat beberapa pertanyaan menggunakan aspek kata tanya. Dan sekarang peta pikiran itu bagaimana, Miss? Nah, peta pikiran itu seperti ini. Nah, inilah gambar yang di bawah ini. Nah, kamu juga dapat menggunakan informasi dari ide pokok yang telah kamu cari minggu lalu kamu bisa setelah ide pokok kamu membuat beberapa pertanyaan menggunakan aspek kata tanya kan, yang 6 ini, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, setelah itu kamu sudah membuat pertanyaan dan jawaban melalui teks berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda. Setelah itu kalian bisa menyusunnya seperti peta pikiran di bawah ini. Nah, ini dia contohnya. Apa itu Sumpah Pemuda? Lalu inilah jawabannya. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, inilah maksudnya peta pikiran. Di tengah-tengahnya ini kalian buat judul utama dari teks tersebut. Teks tersebut judulnya itu peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu dipecah-pecah atau dibagi-bagi seperti ini menjadi sebuah peta pikiran. Nah, inilah termasuk contoh peta pikiran dari aspek kata tanya apa.
Nah, dan juga jawabannya. Lalu kalian kan sudah membuat beberapa pertanyaan dari teks sumpah pemuda tersebut. Nah, pertanyaan di mana? Tuliskan soalnya, lalu dan jawabannya dilingkari. Buat konsepnya seperti ini. Ginilah gambaran peta pikiran gitu. Jadi cara memaparkan informasi, kalian sudah mencari di pokok, terus kalian sudah membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks tersebut, lalu teks tersebut atau informasi yang telah kalian cari dari teks sejarah peristiwa Sumpah Pemuda, kalian bisa memaparkannya melalui peta pikiran. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan peta pikiran. Dari pertanyaan yang telah kalian cari, kalian bisa susun menjadi peta pikiran di bawah ini. Begitu. Sampai sini Miss harap anak-anak Miss paham ya bagaimana cara memaparkan informasinya berdasarkan peta pikiran. Oke? Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.